Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali ke channel saya ya. Ini pada video kali ini saya akan memvideokan kenapa sering sekali saat kita menebar bibit baru, apalagi pas ukurannya masih kecil-kecil gitu ya teman-teman, ini banyak sekali yang mati. Pasti ada kematian. Nggak mungkin nggak ada kematian. Mungkin ada yang sudah menguasai ilmunya. Kalau misalnya baru tebar bibit, terus 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan nggak ada yang mati, bisa sharing ke kita ya. Kita sharing di komentar, kita berbagi ilmu bersama. Cuma kali ini saya akan memvideokan kenapa kok sering sekali saat penebaran bibit baru, pemindahan bibit baru ke kolam, itu pada hari pertama, pada hari kedua, ketiga, bahkan sampai ada yang 1 minggu itu masih ada kematian teman-teman. Sekarang bayangin saja, kalau setiap harinya ada kematian, wah, bisa-bisa berkurang ya ikan di kolam kita ya teman-teman. Sekarang pada video kali ini saya akan sharing mengenai kolam saya sendiri teman-teman, dimana saat saya penebaran bibit baru, dan bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya tentunya. Ini saya sedang mengambil bibit-bibit yang mati nih teman-teman. Banyak sekali ciri-cirinya, ada yang perutnya hijau, ada yang berlendir, insang berlendir. Bahkan ini baru ya teman-teman, ini baru mati ini teman-teman. Warnanya juga masih cerah. Dan bayangin aja kalau setiap harinya di kolam kita ini seperti ini terus teman-teman. Wah, bisa-bisa kita gagal panen ya. Nah ini masih segar itu teman-teman, dan ini termasuk banyak di kolam saya teman-teman. Ya ini ada yang perutnya besar juga gini ya teman-teman. Ini masih segar teman-teman, itu bisa dilihat dari matanya masih jernih ya teman-teman. Nah ini ada beberapa kematian pada hari pertama teman-teman. Ini untuk aerasinya teman-teman juga perlu diperhatikan lagi. Ini teman-teman, ya namanya juga pembudidaya, namanya juga usaha ya teman-teman. Pasti ada naik turunnya, ada susah, ada mudahnya. Kita mulai dari awal, ada yang memang itu yang sudah profesional, saya yakin itu mereka semua mulai dari awal teman-teman. Susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Yang penting kita ambil pengalaman dari masalah-masalah yang sudah berlalu, jangan sampai terulang kembali gitu ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ini kematiannya ya. Nah untuk bibit ukuran segitu biasanya saya itu panen di 3 bulanan teman-teman, untuk bibit segitu ya. Wah ini setiap hari kalau seperti ini rugi juga ya teman-teman. Nah ini juga proses pengambilan di hari yang kedua ini teman-teman. Di hari yang kedua masih ada kematian. Bahkan puncak kematian di kolam saya itu ada sampai 4 harian teman-teman. 4 hari itu puncak-puncaknya, dimana bahkan sampai 1 kiloan teman-teman. 1 kilo saya mengambil bangkai ikan di kolam saya ya teman-teman. Ini proses pengambilannya di hari yang kedua teman-teman. Nah ini juga perlu diperhatikan, saya akan sharing sedikit teman-teman, dimana untuk aerasinya teman-teman bisa lihat sendiri. Aerasi yang besar itu nggak selalu baik teman-teman, nggak selalu bagus. Aerasi besar juga bisa memicu ikan jadi nggak sehat teman-teman, bisa juga memicu ikan menjadi stres seperti di kolam saya ini. Ternyata aerasinya terlalu besar teman-teman, harus disesuaikan ya, sesuaiin dengan ukuran ikan. Misalnya ikan masih kecil-kecil, aerasi di kolam juga harus disesuaikan. Jangan pas ikan masih kecil aerasinya besar gitu ya teman-teman. Bertahap teman-teman kalau dari saya. Jadi kesimpulannya nggak setiap aerasi yang besar itu bagus untuk ikan, itu dari saya teman-teman.
Kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang benar saat aerasi saya kecilkan itu sedikit sekali kematian pada kolam saya, teman-teman. Ikannya juga makin sehat, makin lincah juga ya, karena aerasinya juga pas, sesuai. Nah, ini lumayan agak sulit juga ngambilin ikannya, teman-teman. Soalnya ikan yang mati itu teraduk ke dalam, terus keluar, terus ke dalam lagi, keluar lagi gitu, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu ikan pas naik ke permukaan baru kita ambil gitu, teman-teman. Dan untuk airnya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah lumayan bagus ya, teman-teman. Sudah lumayan bagus. Cuma di sini vlognya memang beberapa biobag saya kultur, saya jadikan menjadi 30 liter biobag, teman-teman. Jadi lumayan kan ya, lebih irit lagi. Nanti ini kita masukin semuanya, teman-teman. Masukin ke kolam. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 botol biobag saya jadiin 30 liter, teman-teman. Saya kultur. Nah, ini resepnya, ada biobag sama dolomit, teman-teman, untuk menstabilkan pH. Soalnya nanti kalau pas kita masukkan biobag, kulturannya itu otomatis bakterinya bakal aktif dan pH-nya cenderung turun, teman-teman. Jadi kita sesuaikan dulu, kita naikin dulu pH-nya pakai dolomit, teman-teman. Teman-teman mau naikin pH pakai kalsium juga bisa, teman-teman. Ini saya pakai dolomit ya. Kita isi penuh nanti di sini. Yang pertama dolomit terlebih dahulu. Kita sebar merata ke kolam dolomitnya. Ya, seperti ini. Tujuannya biar pH kolam ini stabil nanti saat kita kasih kultur, teman-teman. Kultur biobag itu. Soalnya setelah kita masukin kultur, bakterinya otomatis langsung aktif dan pH-nya cenderung turun. Kalau nggak dikasih biobag, pas pH-nya turun itu malah yang saya takutkan pH-nya ngedrop, teman-teman. Kalau pH drop juga bakal berpengaruh ke kondisi ikan sendiri karena pH-nya terlalu rendah. Nah, setelah dolomit, sekarang kita masukkan kulturnya, teman-teman. Ini kultur biobag sudah saya campur gula juga, jadi nggak perlu saya nambahin gula ke kolam, soalnya sudah tercampur di sini. Juga sudah saya aerasi 1 hari, teman-teman. Jadi bakterinya udah aktif terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke kolam. Otomatis bakterinya sudah aktif terlebih dahulu karena sudah saya aerasi. Dan sedikit masukan dari saya, kalau misalnya mau mengaerasi biobag kultur ini, saran saya aerasinya jangan terlalu besar, teman-teman, karena itu bisa membunuh bakterinya sendiri. Aerasinya cukup yang halus saja, pelan itu ya. Tujuannya untuk mengaktifkan bakteri yang belum aktif. Jadi nanti pas
kulturnya dimasukin ke kolam, itu bakterinya sudah aktif teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman lihat, ini kita sebar merata ke kolam ya. Biobagnya kulturnya terlihat gelap ya teman-teman, soalnya saya pakai molase. Saya pakai molase sama pakai gula pasir teman-teman, dicampur gak apa-apa kok, aman, sama-sama sumber karbon soalnya. Nah, kenapa saya lakukan aplikasi ini? Karena tadi saat saya ngambilin bangkai ikan di kolam ini, kan ada ikan yang ciri-cirinya itu perutnya besar dan berwarna hijau teman-teman, dan kebanyakan itu perut ikan berwarna hijau. Dan bisa kemungkinan besar kalau ikan yang perutnya berwarna hijau itu kondisi air kolam itu sangat buruk teman-teman. Bisa dari pH, bisa dari amoniak yang tinggi yang menyebabkan racun sehingga perut ikan itu berwarna hijau. Kenapa perut ikan berwarna hijau? Karena empedunya itu pecah teman-teman, karena terkena racun. Makanya saya kasih aplikasi susulan pakai biobag, tujuannya supaya bakterinya makin aktif dan makin berkembang, biar makin banyak juga ya, nanti bakal mengurai kotoran-kotoran di sini dan juga bisa melawan amonia yang ada di kolam teman-teman. Nah, sedikit sharing dari saya seperti itu teman-teman, semoga saja bisa membantu untuk teman-teman yang sedang kebingungan, sedang menghadapi masalah pada kolam teman-teman mengenai bibit ikan teman-teman yang mati ya teman-teman.